bahagia kaya saja tidak cukup. Untuk menjadi bahagia tampan saja tidak cukup. Banyak laki-laki tampan tapi mubazir. Jangankan istri, pacar pun dinikahi tetangga. Ini soal rasa, kamu tidak akan mengerti kawan. Bayangkan bu, untuk menjadi bahagia cantik saja tidak cukup. Paham? Kita harus tahu titiknya di sebelah mana. Kamu nggak perlu ngerapihin rambut, karena yang berantakan isi kepalamu guys. Benar nggak? Ngapain cantik kalau tidak menarik? Apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Kadang pantat merayu, wajah menipu bos. Senggol dong. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah, alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni 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 sari'an bi'izzatillah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para habaib, khususil khusus selaku sahibil bait, guru kita sekalian Akanda Al-Mukarram Kiai Ma'ruf selaku pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, umur yang berkah, dina rumah tangga sing dijadikan rumah tangga nu getol, ibadah ka Gusti, sing dimakmurkeun ku rezeki, sesa barang hakan bisa ngalah haji. Doakeun anak bungsuna segera gancang adian deui. Hadirin rahimakumullah, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa beserta sabda jajaranna, teristimewa segenap santriin santriat seluruh lapisan masyarakat yang ikut berjibaku untuk mewujudkan acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apapun yang kita korbankan, apapun yang kita curahkan menjadi ladang pahala sebagai bekal nanti di yaumil kiamah.
Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk manusia yang paling kita nanti syafaatnya, manusia yang paling lembut hatinya, yang paling indah tutur katanya, yang paling mempesona raut wajahnya, walaupun jauh di mata namun selalu dekat di hati kita. Junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Siap kajinya, siap? Bu, saya mah jujur, kalau bukan Kiai Ma'ruf yang ngundang gak bakalan datang, Bu. Makanya Kiai Ma'ruf walaupun badannya kecil, kalau beliau yang ngundang insya Allah saya datang. Karena saya sama beliau gak takut, Bu. Jangan-jangan sama orangnya, sama tainya aja gak berani nginjak. Hadirin rahimakumullah. Untuk menjadi bahagia kaya saja tidak cukup. Untuk menjadi bahagia tampan saja tidak cukup. Banyak laki-laki tampan tapi mubazir. Jangankan istri, pacar pun dinikahi tetangga. Ini soal rasa, kamu tidak akan mengerti kawan. Bayangkan Bu, perasaan yang paling banyak ini penghadir golongan ibu-ibu ya. Di mana-mana yang namanya bapak-bapak kalah sama ibu-ibu, bener gak Bu? Di mana-mana itu yang hebat ibu-ibu. Kota, ibu kota, nggak ada bapak kota. Yang ada ibu jari, nggak ada bapak jari. Benar nggak Bu? Makanya di mana-mana yang paling kompak pengajian ibu, yang ngurusi rumah tangga ibu, yang paling banyak utangnya. Untuk menjadi bahagia, cantik saja tidak cukup. Paham? Paham? Kita harus tahu titiknya di sebelah mana. Kamu nggak perlu ngerapihin rambut karena yang berantakan isi kepalamu, guys. Benar nggak? Ngapain cantik kalau tidak menarik? Apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Kadang pantat merayu, wajah menipu, bos. Senggol dong. Masya Allah, tabarakallah. Bu, banyak orang nyari pelarisan, nyari jampe biar hoki, mintanya minta hidup senang, gak pernah ada yang minta mati senang. Makanya Bu, ayo kita robah paradigma agar kita selamat dunia akhirat. Jangan sampai yang ada isi kepala kita, isi hati kita hanya dunia. Memang kita hidup di dunia, butuh dunia, tapi bukan tujuan. Makan untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa modar. You know modar? I know. Makanya kan mohon maaf Bu, Mam, sengaja di dia mah mau ngaji. Sebab santri-santri Raudhatul Mubtadiin mah udah viral, ahli ngaji semuanya. FYP. Kiai, Masya Allah, tabarakallah. Santri-santri Raudhatul Mubtadiin mah pinter-pinter. Nyantren di sini walaupun baru 2 bulan langsung ketalar juru imah. Pak, jangan beranggapan bahwa maksiat itu hanya minum arak. Jangan beranggapan bahwa maksiat itu hanya zina. Jangan beranggapan bahwa maksiat itu hanya deposit main slot. Sedetik saja hatimu lupa Allah,
dosa besar bos. Hati-hati. Bu, sedetik saja kalbumu lupa Allah, dosa bos. Kita ini sudah terlalu banyak berkhianat terhadap Allah. Makanya mang dikobongna sing sobar, dikobongna sing sob. Kenapa Pak? Punten, di sini anak-anak santri beda dengan santri-santri yang lainnya. Kenapa? Karena di pesantren itu beda dengan di fakultas universitas Pak. Mohon maaf. Hello. Ikan hiu warnanya abu-abu, I love you Bu. Kang, punten. Kenapa anak-anak santri walaupun basic sekolahnya cuma SD, paling tinggi SMP, tapi mereka bisa berkiprah di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Kadang-kadang yang diajar ngajinya sarnaja, yang diajar ngajinya sudah D3, yang diajar ngajinya orang-orang yang mumpuni di bidang akademisi. Kenapa santri bisa berjaya? Karena yang diajarkan di pesantren bukan hanya tentang pendidikan, bukan hanya tentang ilmu, tapi aplikasi dengan keikhlasan. Lihat Pak, di berbagai universitas segala fakultas lengkap, fakultas ekonomi, fakultas bahasa, fakultas sastra, fakultas ekonomi dan lain sebagainya. Nggak ada fakultas ikhlas, hanya di pesantren yang ikhlas. Benar teman? Tinggali kiaina mikiran siap tuh gede-gede tuh. Kunaon kiai gede-gede liar mikiran santri. Pirapa nyebut Ki Ma'ruf gede aja fitnah tolol. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah bos. Bang santri, santri mah kenapa dijadikan santri? Orang yang bertahan di pesantren hanya orang-orang yang punya skill mumpuni bos. Kamu butuh keahlian khusus untuk betah di pesantren. Gak setiap orang bisa besar di pesantren. Kadang-kadang antarkan anak 2 mobil jeung bibina datang ke kobong, kolot nama cacahan kene jeung kiaina, anak nama snack ojek ngaroko bedi mah koplok. Saya sih ngajun atau diada dan komat doang. Makanya ketika kamu ditakdirkan menjadi seorang santri dan betah di pesantren, betah ngaji, betah ibadah, itu cara Allah untuk memuliakanmu, itu cara Allah untuk menyelamatkanmu dari kesesatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Oh, jangan pandang santri sebelah mata. Ya, santri tuh magicom. Mohon maaf Pak, punten, saya ingin memberikan pengertian terhadap masyarakat yang kadang-kadang masih memandang dengan sebelah mata. Kamu itu jangan hanya pandai menghakimi, tapi harus bisa memahami. Bu, kalau mau lihat ahli ilmu dimuliakan oleh Allah, jangan lihat mereka yang lagi belajar ngaji di pesantren rusem karena mata sia bos. Lihat sudah menjadi kiainya tuh. Lihat yang datang kepada Kiai Ma'ruf bukan orang-orang biasa, calon dewan, calon gubernur, benar nggak? Kapolseknya datang, camat datang, lurah datang, lurah datang kan Kiai Ma'ruf pecah. Benar nggak Pak? Makanya santri itu titel tertinggi di Gusti Allah. Lihat yang datang kepada Kiai Ma'ruf dari semua kalangan, dari semua elemen, birokrat ada, preman ada, ormas ada, akademisi ada, masuk. Kenapa? Karena Allah memberikan cahaya dalam kiai, memberikan sinar dalam orang-orang yang berilmu. Dengarkan Pak, Bu. Makanya lamun hayang nempok santri itu ahli ilmu. Jangan lihat yang di pesantren rusem karena mata. Lihat yang sudah jadi. Apa saya terbayang dulu akan seperti ini? No. Saya juga gemuk sekarang udah jadi ustaz.
Ustad. Ustad pam tadi bayar betul ngocor China. Ih, lebih baik jujur bos. Mohon maaf Bu ya kalau saya mulutnya agak kasar-kasar. Nggak apa-apa mulut kasar, karena orang yang mulutnya kasar itu kadang-kadang jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Ngising malam dia. Pak, Bu, dulu saya lagi ngantren, nggak seperti ini tampilannya. Lebih gemuk lagi. Tuh lihat santri, kayak makhluk-makhluk langka yang hampir punah. Santri itu wajar kurus, kenapa? Ya wajar santri kurus, dahar sekali ngising 3 kali. Udang sare modal, habis makan wuduk berak, berak akan sebelah menjur. Hello, sorry ya. Mohon maaf Pak, saya di sini hanya silaturahmi kepada Kiai. Jujur, nggak ada, saya nggak bakal bicara politik bos, ada kepentingan. Ada kepentingan bicara politik, masyarakat udah pinter. Saya mah akan memberikan motivasi kepada adik-adik saya, adik-adik santri yang akan menjadi orang-orang penting di negara ini. Amin ya robbal. Sekarang mah udah nggak usah bicara politik lah, pemasarannya wae liur. Paham? Pilpres, pileg, pilkada mah beda sama pilkada. Pilkada kalau jadi suka lupa, kalau pilkada kalau lupa suka jadi. Benar nggak? Pas naik nyalon datang, udah jadi almanak doang. Tapi nggak semuanya seperti itu. Kita doakan calon-calon dewan, calon-calon yang akan menjabat di legislatif, mudah-mudahan Allah kasih amanah, amin. Wakil rakyat jangan cuma ngewakilin miskin, jangan cuma ngewakilin senang sugihnya doang, blangsaknya, melaratnya, laparnya harus diwakilin, bener gak? Sebelum jadi dewan supranya butut ngabul, udah jadi dewan Fortuner. Kalau udah jadi dewan kasih empan masyarakat, kasih beras masyarakat, jangan dulu tidur malam. Kalau masyarakat belum disensus satu persatu, yakinkan bahwa mereka sudah makan, baru tuh pejabat. Sahkan betapa Allah memuliakan ahli ilmu. Pak, Bu, saya bilang tadi cantik saja nggak cukup untuk bahagia. Yang cantik aja masih diselingkuhin, apalagi yang jelek.